Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film serial yang berjudul Fear the Walking Dead. Series ini merupakan spin-off dari serial The Walking Dead. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang remaja berandalan bernama Nick. Dirinya terbangun di sebuah gereja terbengkalai. Nick kemudian mencari kekasihnya yang bernama Gloria. Di sana ia terkejut melihat seorang pria mati dengan mengenaskan. Nick begitu khawatir dengan Gloria dan mencarinya. Tak lama kemudian Nick bertemu dengan Gloria yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu tentu saja membuat Nick terkejut dan berlari menjauh dari sana. Tiba-tiba Nick ditabrak oleh mobil. Keesokannya terlihat keluarga Nick yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas. Di sana terdapat ibu Nick bernama Mary, adiknya bernama Alicia, dan Travis ayah tirinya. Mendadak mereka mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan jika Nick baru saja ditabrak mobil. Sesampainya di rumah sakit, Maddie terkejut melihat anaknya didatangi polisi. Di sini sang dokter memberitahu jika Nick merupakan pecandu narkoboy. Diberitahu jika Nick tertabrak saat dirinya sedang memakai narkoba. Di sana polisi berasumsi jika Nick gila karena menceritakan hal-hal yang aneh. Bahkan Nick terancam di penjara jika memakai narkoba lagi. Ia meminta Travis untuk menemani Nick sementara waktu. Meskipun Travis juga seorang guru yang bekerja di sekolah yang sama, namun demi pendekatan dengan Nick, ia rela melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Alicia dan Maddie sampai di sekolah. Ketika Maddie sedang berbincang dengan rekannya, salah satu siswa yang bernama Tobias ketahuan membawa senjata tajam. Maddie segera membawanya ke ruangan dan menginterogasinya. Tobias memberitahu jika pisau itu untuk melindungi dirinya dari sebuah bencana mengerikan yang telah terjadi di beberapa negara, di mana virus mengerikan merubah manusia menjadi zombie. Maddie menenangkan Tobias karena sampai saat ini mereka masih aman. Namun Tobias yakin jika berita itu memang benar adanya. Di rumah sakit, Nick menceritakan semuanya kepada Travis, di mana saat Nick terbangun dari tidurnya, ia mendapati Gloria memakan orang-orang. Travis menganggap jika Nick telah terpengaruh narkoba. Namun bagi Nick, itu semua terasa nyata, meskipun Nick sendiri bingung dengan apa yang telah terjadi. Travis yang penasaran, lalu pergi ke gereja terbengkalai yang Nick ceritakan. Sesampainya di sana, Travis dikejutkan dengan seorang laki-laki yang berteriak ketakutan. Travis yang penasaran mengejarnya, namun laki-laki itu telah menghilang. Hingga dirinya sampai di sebuah ruangan yang dimana Gloria berada sebelumnya. Di sana ia tak sengaja terjatuh dan mengenai noda darah bekas mayat sebelumnya. Travis akhirnya sadar jika perkataan Nick benar adanya. Pagi harinya, Travis memberitahu kepada Maddie jika dirinya ke gereja tua dan memastikan jika semua yang Nick ceritakan memang nyata. Sayangnya, Maddie masih belum percaya dengan apa yang Nick katakan. Ia berpikir itu hanya angan-angan Nick saja. Pada hari itu, Travis dan Maddie pergi ke sekolah untuk mengajar. Sementara Alicia berpacaran dengan kasihnya yang bernama Matt. Working on that. That's good. Way to go, Brandon. To think. Di lain sisi, Nick terkejut mendengar pasien di sebelahnya yang kesakitan. Dirinya lalu bertanya oleh salah satu suster di sana. Namun sang suster merasa pasien itu baik-baik saja. Suster lalu membawakan alat untuk Nick buang air. Hal ini dikarenakan tangan Nick sedang diborgol untuk sementara waktu. Namun Nick terus meminta suster untuk membuka borgolnya. Akhirnya sang suster luluh dan membuka borgol di tangan Nick. Tiba-tiba saja pasien di sebelah Nick mengalami kejang-kejang, membuat dokter dan suster fokus untuk menanganinya. Sementara Nick menggunakan kesempatan itu untuk pergi dari rumah sakit. Dokter dan suster hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Nick kemudian mengganti semua pakaiannya dan pergi dari sana. Tak lama kemudian Travis dan Maddie datang setelah diberitahu jika Nick melarikan diri dari rumah sakit.
Di sini Maddie merasa gagal karena Nick tidak bisa menjadi anak yang patuh. Maddie meminta Travis untuk mengantarkannya ke gereja tua dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah sampai di sana, mereka tidak menemukan Nick. Di sini Maddie mulai percaya dengan perkataan Travis setelah melihat jejak darah. Tak berselang lama, mereka akhirnya menemukan tempat Nick biasa tidur. Bahkan mereka terkejut melihat suntikan narkoba milik Nick yang ditemukan oleh Maddie. Maddie merasa gagal telah mendidik anaknya. Di sana Travis mencoba menenangkannya. Mereka tidak putus asa dan kembali mencari keberadaan Nick. Mereka mendatangi teman Nick bernama Kelvin. Sayangnya Kelvin tidak tahu keberadaan Nick saat ini. Sementara itu Nick menghubungi seseorang dan memberitahu jika ia ingin bertemu dan memberitahu sesuatu kepadanya. Kemudian Nick beristirahat sejenak di bawah kolong jembatan. Di suatu tempat, Alicia menunggu kedatangan Matt, namun Matt belum ada kabar hingga saat ini. Hal itu membuat Alicia khawatir dengannya. Malamnya, Travis dan Maddie masih mencari keberadaan Nick. Tiba-tiba saja mereka terjebak oleh macet dan beberapa tembakan terdengar dari kejauhan. Get back in the truck. Travis bergegas membawa pergi mobilnya dari sana. Keesokannya, Artie keheranan melihat siswa yang masuk sangat sedikit. Bahkan sudah beredar video yang menunjukkan kejadian semalam. Terlihat ada seorang yang menggigit manusia lainnya. Pria itu bahkan kebal dengan tembakan. Video itu membuat semua orang berspekulasi terkait virus yang mulai menyebar akhir-akhir ini. Sekolah akhirnya dibubarkan lebih awal dan menyuruh semua siswanya untuk segera pulang ke rumah. Di sana Alicia juga melihat video yang tersebar dan menjadi khawatir dengan kondisi Matt saat ini. Di lain tempat, Nick bertemu dengan Kelvin di sebuah restoran. Tak disangka selama ini Kelvin yang telah menjual narkoba kepadanya. Di sana Nick menduga jika Kelvin memberikan narkoba yang berbahaya kepadanya. Kelvin takut jika Nick memberitahu kejahatannya kepada orang-orang. Di sini Nick bersumpah jika dia tidak memberitahu siapapun. Kelvin lalu mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat. Ketika Kelvin mengajak Nick untuk keluar dari mobil, Nick melihat jika Kelvin berniat membunuhnya. Namun dengan cepat, Nick bisa membalikan keadaan dan membunuh Kelvin. Nick begitu ketakutan melihat hal itu dan segera menghubungi orang tuanya. Tak lama kemudian Maddie dan Travis datang. Di sana Nick menceritakan semua yang terjadi. Awalnya mereka tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nick. Nick lalu membawa mereka melihat mayat Kelvin, namun di sana Kelvin sudah menghilang. Ketika mereka hendak pergi, Kelvin mendadak muncul dan hampir menyerang Maddie. Nick yang melihatnya lalu menabrak Kelvin. Namun Kelvin masih tetap hidup meski tubuhnya sudah hancur. Akhirnya Maddie dan Travis percaya dengan semua yang dikatakan Nick. Terlihat suasana di jalanan dan sekolah yang tampak sepi. Sementara itu, Alicia begitu mencemaskan keadaan Matt yang tak kunjung memberi kabar. Akhirnya Alicia memutuskan untuk menemui Matt di rumahnya. Di sana Alicia terkejut melihat keadaan rumah Matt yang berantakan. Sementara itu, Maddie berusaha menelpon Alicia. Di sana Alicia memberitahu jika ia berada di rumah Matt karena saat ini Matt sedang sakit. Mereka yang khawatir dengan kondisi Alicia lalu pergi ke rumah Matt. Di sana Maddie dan Travis memberitahu Alicia untuk berhati-hati karena mungkin saja Matt sudah terinfeksi zombie. Benar saja, Travis menemukan gigitan zombie di tubuh Matt. Mereka mengajak Alicia untuk pergi dari sana karena Matt bisa berubah menjadi zombie kapan saja. Namun Alicia enggan meninggalkan Matt sendirian. Di sini Matt meminta kepada Alicia untuk pergi bersama keluarganya. Akhirnya Alicia dan keluarganya kembali ke rumah untuk bersiap pergi ke tempat yang aman. Sebelum pergi, Travis hendak menjemput anak kandungnya yang bernama Chris. Karena saat ini, Chris terjebak di dalam bus akibat kemacetan.
sedangkan Nick mengalami kejang-kejang karena tidak mengkonsumsi narkoboy. Akhirnya Maddie memutuskan untuk pergi ke sekolah mengambil obat-obatan. Di lain sisi, Travis menghubungi mantan istrinya yang bernama Liza untuk mengetahui keberadaan Chris. Sementara itu, Maddie sudah sampai di sekolah. Ketika ia mengambil obat-obatan yang dibutuhkan, ia dikejutkan dengan kedatangan Tobias. Di lain tempat, Chris melihat beberapa warga yang protes kepada polisi karena telah menembak tunawisma yang tak bersalah. Chris begitu penasaran dan melihat kejadian tersebut. Sementara di rumah, Alicia yang khawatir dengan kondisi Matt berniat pergi dari rumah. Nick berusaha menghentikan adiknya itu karena ia tahu jika Matt akan berubah menjadi zombie. Alicia tidak peduli dengan nasihat dari Nick. Ketika dirinya hendak pergi dari rumah, ia mendengar suara gaduh yang ternyata Nick mulai kejang-kejang. Alicia lalu menenangkan kakaknya itu. Di lain sisi, Travis sudah sampai di rumah Liza. Di sana mereka berniat menjemput Chris yang saat ini berada di tengah keramaian. Sedangkan di sekolah, terlihat Tobias mengumpulkan begitu banyak makanan untuk bertahan hidup di tengah wabah yang mulai melanda dunia. Ketika mereka hendak pergi dari sekolah, Maddie dikejutkan dengan kedatangan Artie yang sudah berubah menjadi zombie. Maddie bertanya kepada Artie apa yang terjadi kepadanya. Sedangkan Tobias sudah tahu jika Artie telah berubah menjadi zombie. Beruntung mereka berhasil mengalahkan zombie itu dengan brutal. Setelahnya mereka pergi dari sekolah. Kembali kepada Travis dan Liza yang menjemput Chris yang saat ini sedang berada di kericuhan akibat beberapa zombie mulai bangkit. Travis dan keluarganya masuk ke dalam sebuah toko untuk menghindari kericuan yang sedang terjadi. Di lain tempat, Maddie berhasil sampai di rumah. Dirinya kemudian memberikan obat kepada Nick. Setelahnya, Maddie menghubungi Travis yang sampai saat ini belum ada kabar. Alicia bertanya kepada Maddie apa yang sebenarnya telah terjadi di luar sana. Namun Maddie hanya diam saja. Bahkan Maddie menghentikan Alicia yang ingin menolong tetangganya yang sedang diserang beberapa zombie. Di sisi lain, warga mulai mengamuk dan membuat suasana menjadi semakin tak terkendali. Sebelumnya wabah mulai menyebar menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Maddie dan Alicia cemas apa yang terjadi dengan tetangganya. Sementara Nick masih mengkonsumsi narkoboy untuk menenangkan dirinya. Maddie berharap jika Travis akan segera kembali dan mereka bisa segera mengungsi. Di lain sisi, Travis mencoba menenangkan semua orang yang ada di toko itu. Sementara kerusuhan di luar semakin parah. Tak lama kemudian, Chris merasakan jika toko sebelah mengalami kebakaran. Alhasil mereka bersiap untuk pergi dari toko tersebut. Tidak hanya Travis dan keluarganya, Daniel sang pemilik toko juga membawa keluarganya. Terlihat begitu banyak zombie yang mulai berkeliaran. Tengah jalan, istri Daniel bernama Griselda terjatuh dan terluka. Mereka dengan cepat membawa Griselda untuk segera diobati. Sementara itu, Maddie dan anak-anaknya sedang menunggu Travis dengan bermain santai. Namun di sini, Maddie masih mencemaskan Travis yang tak kunjung kembali. Di lain sisi, Travis hendak membawa Griselda ke rumah sakit. Sayangnya, di rumah sakit itu sudah dipenuhi zombie. Di perjalanan, mereka melihat keadaan kota yang begitu kacau dan pemerintah mematikan aliran listrik di kota tersebut. Di lain sisi, Nick mulai meragukan jika Travis akan kembali. Namun Maddie tetap yakin jika Travis akan kembali kepada mereka. Ia meminta Nick dan Alicia untuk menyiapkan diri. Tiba-tiba mereka mendengar ada sesuatu yang akan masuk. Tak disangka itu hanyalah seekor anjing yang begitu ketakutan. Di sana tetangga mereka sudah menjadi zombie dan mengejar anjing itu. Alhasil Nick mengajak ibu dan adiknya pergi dari rumah tersebut. Maddie mencoba memanggil tetangganya yang bernama Susan dan Patrick, namun tak ada seorang pun di sana. Nick lalu mencari senjata di rumah tersebut untuk berjaga-jaga. Alicia masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Bahkan zombie yang tadi akhirnya masuk ke dalam rumah mereka dan memakan anjing mereka.
Tiba-tiba Travis dan rombongan datang ke sana, membuat Maddie dan yang lain bergegas kembali ke rumah untuk memberitahunya. Sayangnya peluru mereka ketinggalan, membuat Alicia kembali ke rumah tetangganya. Sementara itu listrik kembali menyala. Di sana Travis melihat zombie ada di rumahnya. Chris dan Liza hanya ketakutan melihat Travis diserang zombie. Sementara itu Alicia yang mengambil peluru melihat pemilik rumah yaitu Susan telah menjadi zombie. Beruntung Daniel datang dan menghabisinya menggunakan senapan milik Nick. Sementara itu Alicia dikejar zombie tetangganya. Chris datang dan menyelamatkannya. Mereka kebingungan, padahal Susan tidak digigit kenapa berubah menjadi zombie. Namun Nick menyadari jika Susan telah mati dan berubah menjadi zombie. Alicia begitu khawatir dengan keadaan Matt, namun Nick meyakinkan Alicia jika Matt telah berubah menjadi zombie. Di lain sisi, Chris mengobati lukanya karena tak sengaja dipukul Alicia. Ia masih kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun Travis meyakinkan anaknya jika semua akan baik-baik saja. Sementara itu Griselda akhirnya diobati. Daniel memberitahu jika sepupunya akan menjemputnya esok hari. Sedangkan Maddie mengajak Travis untuk segera pergi karena ia merasa di sana tidak aman. Namun Travis memberitahu jika berbahaya melanjutkan perjalanan pada malam hari. Daniel menyarankan agar Travis membakar mayat tetangganya. Namun Travis menolak karena ia ingin menguburkannya dengan layak. Setelahnya Travis menemui mantan istrinya yaitu Liza. Liza akhirnya percaya dengan perkataan Travis bahwa mayat itu kembali hidup. Namun di tengah obrolan itu, Liza malah kembali menyinggung masa lalu mereka. Hal itu membuat Travis canggung dan pergi dari sana. Di lain sisi, Ophelia meminta ayahnya untuk tetap bersama dengan Travis dan keluarganya. Namun Daniel tidak percaya dengan Travis dan ia merasa mampu bertahan hidup seorang diri. Di lain sisi, Travis menemui Maddie. Maddie begitu senang karena bisa bertemu Travis kembali. Maddie sebelumnya merasa ketakutan jika ia harus kehilangan Travis. Di sini Travis meyakinkan Maddie jika ia tidak akan pernah meninggalkan wanita yang ia cintai. Setelahnya Maddie bertemu dengan Liza. Liza tahu Maddie tidak menyukainya, namun ia meminta Maddie untuk bekerja sama melindungi anak-anak dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba Maddie meminta kepada Liza agar membunuhnya jika ia berubah menjadi zombie karena Maddie tidak tega melihat Travis yang melakukannya. Keesokannya Travis menguburkan tetangganya dengan layak. Di lain sisi, Daniel mengajarkan Chris cara menggunakan senapan. Namun Travis yang melihatnya menolak Daniel mengajarkan anaknya kekerasan. Setelahnya terlihat Maddie hendak menghabisi tetangganya karena ia tidak tega melihat tetangganya seperti itu. Namun Travis datang dan menghentikannya. Daniel yang melihatnya merasa jika Travis sangatlah lemah. Akhirnya Maddie dan keluarganya akan bersiap pergi menjauh dari kota. Ia juga memberitahu Nick bahwa obat-obatan yang ia punya telah diberikan kepada Griselda yang terluka. Nick begitu kecewa mendengar hal tersebut. Di lain sisi, Daniel senang karena Travis dan keluarganya akan segera pergi. Berbeda dengan Ophelia karena ia ingin sekali tetap bersama mereka. Namun Daniel tak setuju karena ia bisa menjaga keluarganya sendiri. Ophelia merasa jika Travis dan keluarganya adalah orang yang baik. Namun Daniel bahkan berkata jika orang baik akan mati pertama kali pada masa yang sulit. Akhirnya Travis dan keluarganya meninggalkan rumah itu. Di tengah jalan, Maddie melihat tetangganya yang bernama Patrick hendak pulang ke rumah. Patrick belum mengetahui jika istrinya yaitu Susan telah menjadi zombie. Ketika mereka hendak menghentikan Patrick untuk menemui istrinya, tiba-tiba saja militer datang dan menembaki Susan. Di sana militer mulai melakukan operasi pembersihan zombie. Maddie lalu bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi, namun militer hanya diam saja. Di lain sisi, Nick berniat membobol rumah tetangganya untuk mencari obat-obatan yang ia butuhkan.
Travis mengira keadaan sudah aman, namun Daniel merasa semuanya sudah terlambat. Another one to the ones who protect us. To those inside the fence. Outside, everything's... Di lain sisi, Maddie merasa tidak nyaman karena rumahnya saat ini dijadikan tempat pengungsian dari orang-orang. Akhirnya terjadi pertengkaran dari kedua pasangan itu. Beruntung Alicia menengahi mereka. Setelahnya, Travis meminta Chris untuk membantu Maddie. Di sana Chris memberitahu ayahnya jika militer berbohong karena masih ada orang yang masih hidup di luar sana. Namun Travis mengabaikannya begitu saja. Sementara itu, anak berandalannya yaitu Nick sedang bersantuy. Nick masih kecewa dengan ibunya yang memberikan obat-obatan miliknya kepada Griselda. Di lain sisi, seorang komandan militer bernama Moyers memberitahu jika mereka berada dalam zona aman seperti 12 wilayah yang lain. Semua penghuni dilarang melewati pagar pembatas. Namun warga merasa aneh kemana perginya manusia di luar sana. Moyers memberitahu jika mereka harusnya merasa senang karena mereka terbebas dari infeksi. Di sini seorang kopral bernama Cole terlihat menyukai Ophelia. Sementara itu, Moyers meminta Travis untuk memanggil tetangganya yang tidak mau keluar rumah. Jika Travis gagal membujuk tetangganya itu, maka militer akan masuk dan menahannya. Di dalam, Travis bertemu dengan Maria, yaitu istri dari Thompson, di mana suaminya itu sudah semalaman murung dan tak keluar dari kamar. Sesampainya di kamar, diketahui jika Thompson hanya merasa gelisah dengan semua yang terjadi. Travis lalu membujuknya untuk keluar sementara waktu agar militer tahu jika semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Alicia kembali masuk ke rumah Susan. Di sana ia menemukan kenangan Susan yang ternyata sangat dekat dengan Alicia. Alicia begitu bersedih melihat hal ini. Bahkan ia jadi teringat dengan kekasihnya yaitu Matt. Di lain sisi, Liza sedang menjadi perawat dan membantu seorang warga bernama Hector. Liza bahkan diberikan semangkuk sop oleh istri tetangganya sebagai ucapan terima kasih. Dari kejauhan, Nick mengamati hal tersebut. Kembali kepada Chris yang mencoba memberitahu kepada Maddie jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, namun Maddie menghiraukannya. Chris merasa jika orang itu tak bisa memberitahu lokasinya kepada para militer, sehingga ia memberikan sandi kepadanya. Di lain tempat, anak begundal yaitu Nick kembali membuat ulah dengan mencabut infus yang seharusnya untuk Hector. Scene beralih memperlihatkan Kopral Cole sedang bermesraan dengan Ophelia. Bahkan ia mengabaikan temannya yang meminta bantuan. Ketika Kopral Cole hendak mengajak Ophelia bermantap-mantapan, sayangnya Ophelia menolak hal itu. Tak disangka tujuan Ophelia mendekati Kopral Cole untuk mendapatkan obat yang akan diberikan kepada ibunya. Sayangnya Kopral Cole belum mendapatkan obat itu. Sementara itu, Travis sedang bermesraan dengan Maddie. Di sana Maddie meminta kepada Travis untuk lebih perhatian juga dengan Chris. Ia juga memberitahu bahwa ia melihat rekaman orang yang sepertinya meminta bantuan di kamera Chris. Namun Travis mengabaikan hal itu dan menganggap jika Chris hanyalah berimajinasi. Mendadak Maria memanggil Travis dan memberitahu jika suaminya telah kabur dari rumah. Hal ini membuat Maria begitu khawatir, namun Travis berjanji akan menemukan Thompson secepatnya. Pagi harinya, Maddie penasaran dengan rekaman video Chris dan mencoba mengirimkan sinyal. Terlihat Maddie begitu terkejut akan sesuatu. Sementara itu, Travis meminta kepada Moyers untuk mengirimkan bala bantuan mencari keberadaan Thompson. Moyers memberitahu jika Thompson telah ditahan karena mengalami gangguan mental. Travis lalu memberitahu jika anaknya melihat seseorang meminta bantuan dari luar pagar. Namun menurut Moyers tak ada kehidupan di luar sana.
Kembali kepada Liza yang melakukan pemeriksaan rutin kepada Hector. Namun Hector sudah tak ada di rumahnya. Seorang dokter bernama Exner memberitahu jika militer telah memindahkan Hector ke tempat yang lebih baik. Exner kagum dengan Liza yang berhasil merawat beberapa warga dengan baik. Scene beralih memperlihatkan Maddie yang penasaran dengan sinyal bantuan dari luar. Ia akhirnya nekat untuk melihat kondisi di luar sana. Maddie melihat begitu banyak mayat yang bergeletakan. Tiba-tiba saja militer datang untuk melakukan patroli. Maddie bergegas untuk bersembunyi. Kembali kepada Exner yang akan membawa Griselda ke fasilitas militer. Awalnya Griselda tak mau melakukan hal itu, namun Liza membujuknya. Setelahnya mereka memeriksa keadaan Nick. Travis datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan di manakah Thompson berada. Namun Dr. Exner enggan menjawabnya. Dari kejauhan Daniel mendengarkan hal tersebut. Akhirnya diketahui jika Nick masih mengkonsumsi narkoboy. Dari kejauhan Daniel masih menaruh curiga dengan Dr. Exner. Tak lama kemudian Maddie pulang ke rumah. Daniel bertanya dari mana saja Maddie sebelumnya. Maddie memberitahu jika ia baru saja keluar pagar dan melihat jika para militer membunuh semua manusia yang terinfeksi dan belum terinfeksi. Hal ini membuat Daniel sangat terkejut. Setelahnya Daniel menceritakan masa lalu ayahnya yang percaya dengan para militer. Tak disangka pemerintah dan militer telah membohongi mereka tentang para pengungsi di Meksiko. Daniel meminta Maddie untuk menjaga Ophelia jika dirinya tidak kembali lagi bersama istrinya. Di lain sisi Nick mencari keberadaan narkoboy miliknya. Maddie yang emosi melihat keadaan Nick, ia memukulinya agar anaknya tobat. You have no idea. You have no idea. Pada malamnya Alicia terkejut melihat Nick yang babak belur. Nick begitu sedih telah mengecewakan keluarganya. Sementara itu Maddie mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba militer datang bersama Exner dan Liza untuk membawa Griselda dan Nick. Bahkan Daniel yang ingin ikut dihalangi oleh para tentara. Liza meminta Exner untuk melepaskan Nick, namun Exner menghiraukannya. Ia meminta bantuan Liza untuk merawat orang-orang yang sakit. Terlihat Maddie yang khawatir dengan anaknya yang dibawa para tentara. Maddie merasa jika Liza adalah penyebab semua ini terjadi. Travis lalu pergi ke atap rumah untuk menenangkan dirinya. Di sana ia melihat sinyal dari seseorang seperti yang dikatakan Chris dan film pun bersambung. Di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Victor Stan sedang menjahili Thompson. Bahkan ia mengancam akan merebut istri dan anak Thompson. Namun Thompson hanya tertawa mendengar perkataan itu. Alhasil petugas membawanya keluar dari sel tahanan. Selanjutnya Victor mengusir Nick yang juga ditahan di sel tersebut. Di lain sisi Ophelia mencari keberadaan ibunya. Ia menghasut semua warga karena menganggap militer telah membohongi mereka. Namun hal ini membuat militer marah dan hendak menahannya. Cole yang melihatnya bergegas menghentikan Ophelia dan meminta temannya yang bernama Serge agar tidak menahan kekasihnya. Sementara itu Chris meminta Travis untuk mencari keberadaan ibunya. Travis menenangkan anaknya untuk bersabar sementara waktu. Setelahnya Travis meminta Maddie untuk memberitahu Chris jika ia akan pergi untuk membebaskan Liza dan Nick. Di sisi lain terlihat Liza dan Exner mulai merawat orang-orang yang terluka. Liza bertanya mengapa sangat sedikit perawat yang ada di tempat itu. Namun Exner hanya diam saja. Di sini Liza juga khawatir dengan kondisi Griselda yang kakinya harus diamputasi. Bahkan Liza juga mencemaskan Nick apakah ia baik-baik saja. Di lain tempat, Maddie mencari keberadaan Alicia. Tiba-tiba ia mendengar kegaduhan di basement rumahnya. Ketika sampai di sana, Maddie terkejut melihat Ophelia dan Daniel sedang mengikat Cole. Daniel memberitahu jika ini adalah satu-satunya cara membawa mereka kembali. Cole berharap mereka bersabar karena pemerintah sedang menangani keluarga mereka.
Di sini Maddie tak setuju dengan Daniel serta Ophelia yang hendak menjadikan Cole sebagai alat tukar. Ternyata semua ini adalah ide dari Daniel. Ia yakin jika pemerintah tidak akan mengembalikan orang-orang yang telah mereka bawa. Sementara itu, Travis sedang berusaha untuk membawa Nick dan Liza kembali ke rumah. Namun Moyers meminta Travis untuk tetap tenang hingga Dr. Exner mengabari kalau kondisi mereka baik-baik saja. Di sini Travis mengancam akan melakukan sesuatu yang gila jika dirinya tidak bertemu dengan Dr. Exner. Akhirnya Moyers meminta salah satu timnya untuk mengantarkan Travis ke pusat kota. Sersan Search tahu jika hal itu sangatlah berbahaya, apalagi timnya tidak tidur selama 50 jam. Namun Moyers tidak peduli dengan hal itu. Kembali kepada Daniel yang ingin menyiksa Cole untuk mencari tahu di mana istrinya. Cole yang ketakutan lantas memberitahu semua informasi tentang keberadaan ibu Ophelia. Di tempat lain, Travis dan militer sedang dalam perjalanan. Di sana Moyers meminta Travis untuk membunuh salah satu zombie yang ada di sebuah gedung. Mr. Mayor. Dia mengatakan jika anak itu bukanlah manusia. Travis tidak mau melakukan hal tersebut. Namun Moyers menyinggung Travis yang rela membahayakan tentara sedangkan tangannya tak mau kotor. Alhasil Travis mencoba membunuh zombie tersebut. Sayangnya ia tak tega melakukannya. Alhasil Moyers yang membunuh zombie tersebut. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di lain sisi, Liza dan Exner tengah mengobati para tentara yang terluka. Ketika Liza mendapati seorang tentara yang terkena gigitan, mereka langsung bergegas membawa tentara tersebut. Liza begitu ketakutan melihat semua ini. Kembali kepada Travis dan para tentara yang mendengar ada sebuah serangan. Tentara meminta kepada Travis untuk tetap dalam mobil apapun yang terjadi. Di dalam mobil, Travis mendengar para tentara yang diserang oleh begitu banyak zombie. Ia terlihat begitu ketakutan. Di lain tempat, Daniel masih menyiksa Cole. Ia bertanya tentang kata Cobalt yang selalu terdengar di walkie-talkie milik Cole. Namun di sini Cole tidak tahu akan hal itu. Sementara itu hubungan Alicia dan Chris mulai semakin akrab. Mereka memasuki rumah yang sudah ditinggalkan. Bahkan Chris terlihat mulai tertarik dengan Alicia. Di sisi lain, tentara hendak membawa Nick untuk diisolasi karena suhu tubuhnya yang semakin tinggi. Namun Victor yang ternyata tak ingin sendirian di sel itu, ia memberikan cincin berlian kepada tentara tersebut agar Nick bisa dikembalikan. Kembali kepada Travis yang melihat para tentara kewalahan melawan beberapa zombie. Travis kebingungan kemana Moyers berada. Namun para tentara hanya diam dan membawa Travis kembali ke camp. Sementara itu Maddie mendengar Ophelia menjerit. Sesampainya di sana Ophelia begitu kesal dengan ayahnya yang menyiksa Cole. She sedated. Griselda. Scene beralih memperlihatkan Travis yang sudah kembali ke camp. Di sana ia melihat Ophelia yang begitu bersedih. Akhirnya Travis tahu semua yang telah dilakukan Daniel kepada Cole. Ia begitu marah dengan Maddie yang tidak menghentikannya. Sementara itu Cole mulai menceritakan semua yang terjadi kepada Daniel. Tentang bagaimana wabah zombie ini mulai menyebar dan para tentara yang mengurung para pengungsi di stadion. Mendadak Travis datang untuk menghentikan penyiksaan itu. Namun Daniel meminta Cole menjelaskan kepada Travis jika pemerintah telah memberikan komando Cobalt, yaitu membunuh semua warga sipil dan para tentara akan dievakuasi. Tentu hal ini membuat Travis dan Maddie sangat terkejut. Kembali kepada Nick yang berterima kasih kepada Victor. Tak disangka jika Victor menyelamatkan Nick karena ia membutuhkan Nick untuk membuka pintu ketika penjaga pergi. Pada malamnya, Alicia dan Chris kebingungan karena para tentara seperti pergi terburu-buru keluar dari camp.
Di lain tempat, Griselda semakin kritis dan mengalami pembengkakan otak. Akhirnya, Griselda tak bisa bertahan lagi dan tewas. Exner lalu memberitahu jika sekarang siapapun yang akan mati akan bangkit kembali kecuali mereka merusak otaknya. Liza akhirnya melakukan tugas tersebut agar Griselda tak berubah menjadi zombie. We all come back. We all come back. Di lain tempat, Daniel melihat stadion yang Cole bicarakan. Benar saja jika stadion yang berisi ribuan zombie berada di dekat camp. Terlihat keadaan kota yang nampak sepi. Daniel masih memperhatikan stadion yang dipenuhi dengan ribuan zombie. Travis mengajak keluarganya untuk segera berkemas dan pergi dari camp tersebut. Meski Chris dan Alicia kebingungan dengan apa yang terjadi, namun mereka akhirnya menuruti perintah Travis. Di sini Daniel ingin membunuh Cole karena ia sudah tak dibutuhkan lagi. Namun Travis dan Maddie merasa jika Cole dibutuhkan untuk mencari keberadaan lokasi mereka yang ditahan. Cole berjanji akan mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Setelah itu Daniel memberitahu Ophelia yang masih marah dengannya. Ia berjanji akan membawa Griselda kembali. Daniel dan Ophelia belum tahu jika Griselda sudah mati. Akhirnya pada malam itu mereka keluar dari camp tersebut. Kembali kepada Exner yang meminta bantuan untuk dilakukan evakuasi secepatnya. Liza meminta Exner menjemput anaknya dan keluarganya. Namun Exner hanya bisa menjemput Chris seorang. Di sisi lain, Cole meminta kepada Travis agar mau membebaskannya. Ia takut jika Daniel akan membunuhnya ketika Griselda telah ditemukan. Travis yang mendengarnya pun iba dan membebaskannya. Akhirnya, Travis dan keluarganya pergi dari camp tersebut. Mereka kasihan dengan warga yang belum tahu jika esok hari akan ada genosida. Tak lama kemudian, Daniel sampai di markas para tentara. Ia membawa ribuan zombie datang dari stadion untuk menyerang markas tersebut. Ketika sampai di dalam, Daniel begitu kecewa mengetahui Travis yang membebaskan Cole. Daniel memberitahu jika Travis akan menyesali perbuatannya. Di sana Travis meminta Alicia dan Chris untuk berjaga di mobil. Jika mereka tak kunjung kembali, ia meminta Alicia membawa Chris ke tempat yang aman. Di lain sisi, Nick dan Victor melihat para tentara tengah sibuk karena ada keadaan darurat. Akhirnya mereka bisa kabur dari sel tahanan. What's going on? Di lain sisi, Exner terkejut melihat markas yang diserang ribuan zombie. Ia khawatir evakuasi yang seharusnya dilakukan dibatalkan. Benar saja, tim evakuasi tidak berani turun karena mereka melihat begitu banyak zombie di tempat tersebut. Akhirnya, Exner pupus harapan dan meminta Liza untuk pergi sejauh mungkin. Ia akan mengurus semua pasien yang ada di tempat itu. Ia meminta maaf kepada Liza karena tak berhasil menjemput Chris. Di lain sisi, Chris dan Alicia begitu cemas terhadap keluarga mereka. Tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Mereka begitu ketakutan dan bersembunyi. Sementara itu, Victor dan Nick berhasil keluar. Para tahanan meminta agar dibebaskan, namun Victor mengabaikan mereka semua. Kembali kepada Alicia dan Chris yang ternyata disergap oleh para tentara yang kabur. Bahkan mereka hendak mencuri mobil dan melecehkan Alicia. Di sini Chris mencoba melawannya, namun usahanya gagal. Di sisi lain, Liza melihat begitu banyak zombie yang mengepung markas. Bahkan para tentara tidak dapat lagi menahan mereka. Akhirnya pagar pun jebol dan membuat para tentara kewalahan. Liza begitu pasrah dengan keadaan dan kembali lagi masuk ke dalam markas.
Scene beralih memperlihatkan Victor dan Nick yang melihat beberapa zombie telah memasuki markas. Bahkan Victor mendapatkan cincin berliannya kembali. Di sisi lain, Maddie sampai di tempat tahanan berada. Mereka mulai membebaskan para tahanan. Di sana seseorang memberitahu jika Nick pergi bersama orang kaya bernama Victor Stan. Di lain tempat, Victor dan Nick terjebak di sebuah ruangan. Beruntung Maddie dan yang lain sampai di sana dan berhasil membebaskan mereka. Liza pun sampai di tempat itu dan mengajak mereka untuk bersembunyi di dapur. Tak disangka tempat itu sudah dipenuhi zombie. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil kabur dari sana. Setelahnya mereka memasuki kamar pasien. Tak disangka jika semua pasien telah dibunuh Dr. Exner. Exner rupanya telah putus asa dengan yang terjadi. Liza mengajak Exner untuk pergi dari tempat tersebut, namun ia menolak. Awalnya mereka hendak pergi ke gurun, namun Victor menolak hal itu dan mengajak mereka pergi ke barat karena dirinya punya rumah di atas air. Ketika mereka menuju halaman belakang, Ophelia melihat mayat semua pasien dan termasuk ibunya telah habis dibakar. Ia pun begitu bersedih. Setelahnya mereka menemui Alicia dan Chris. Di sana Alicia menceritakan jika para tentara telah merebut mobil mereka. Tiba-tiba saja Cole datang ke tempat itu dan ingin membalaskan dendam. Ophelia meminta Cole untuk menenangkan dirinya. Cole yang sudah kesal dengan Ophelia, ia pun menembaknya. Hal ini membuat Travis kesal dan menghajar Cole habis-habisan. Travis menyesal karena menghiraukan omongan Daniel. Setelahnya mereka semua pergi menuju rumah dari Victor. Rumah Victor sendiri berada di tepi laut. Di perjalanan terlihat kekacauan yang terjadi di kota, namun mereka begitu bersyukur masih selamat. Singkat cerita, mereka sampai di rumah mewah milik Victor. Victor menyuruh mereka semua untuk istirahat sejenak. Nampak Maddie yang meminta maaf kepada putranya, namun Nick telah melupakan semua itu. Nick memberitahu jika dirinya merasa kacau selama ini dan semua yang terjadi akhir-akhir ini tak berpengaruh sedikit pun padanya. Sementara itu, Liza memberitahu jika Ophelia bisa bertahan dan membaik. Di lain sisi, Victor telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ia akan mengajak semua orang ke tempat yang aman dari wabah zombie. Kembali kepada Victor yang memperlihatkan sebuah kapal pesiar yang ia siapkan di tengah laut. Di lain sisi, Liza memberitahu Maddie jika ia telah digigit zombie pada saat di markas. Ia tak bisa memberitahu semua orang tentang hal ini. Ia meminta Maddie untuk merawat Chris dan membunuhnya karena ia tak sanggup melakukan hal tersebut. Maddie yakin ada cara untuk menyembuhkan Liza, namun Liza yang sudah tahu jika gigitan ini akan berakibat fatal tak memiliki harapan sedikit pun. Mendadak Travis datang ke sana dan terkejut melihat semua ini. Travis begitu bersedih mengetahui jika Liza akan berubah menjadi zombie, namun dirinya tak bisa berbuat apapun. Dengan terpaksa, Travis akhirnya membunuh Liza. Chris dan Alicia mendengar suara tembakan itu. Nampak Travis yang begitu bersedih akan semua keadaan ini. Dan film pun bersambung. Terlihat Nick dan keluarganya berusaha ke kapal pesiar milik Victor. Hal ini dikarenakan proyek Kobalt telah dimulai pemerintah. Mereka menghancurkan seluruh daratan di kota itu agar infeksi wabah zombie tidak menyebar lebih luas lagi. Hal ini membuat zombie mulai mendekati bibir pantai dan menyerang Travis dan keluarganya. Beruntung mereka berhasil menaiki kapal itu dan pergi menjauh dari daratan. The break. They'll come back for us.
Pagi harinya mereka mendapati beberapa warga yang selamat. Mereka meminta bantuan karena kapal yang mereka tumpangi ingin tenggelam. Maddie meminta Victor untuk membantu mereka. Namun Victor tidak bisa melakukan hal itu karena ia tahu jika membantu warga asing akan sangatlah berbahaya. Travis pun setuju dengan hal tersebut. Alhasil mereka terpaksa meninggalkan warga yang sudah putus asa. Sedangkan Alicia mendengar dari radio banyak sekali kapal-kapal yang penumpangnya terinfeksi wabah zombie. Bahkan pemerintah sudah tak bisa menangani penyebaran wabah zombie yang begitu masif. Namun Victor memiliki harapan jika San Diego adalah tempat yang paling aman saat ini. Nick bingung kenapa Victor tak berhenti ketika ada orang yang meminta bantuan. Namun Victor tak menjawab pertanyaan Nick. Sementara itu Alicia cemas apakah masih ada tempat yang aman di luar sana. Setelahnya Maddie menemui Travis. Di sana Travis menjelaskan jika ia terpaksa meninggalkan orang-orang sebelumnya karena ia hanya ingin agar keluarganya tetap aman. Bahkan Chris saat ini hanya di kamarnya bersama mayat Liza. Namun Maddie mengabaikan Travis begitu saja. Sementara itu Alicia mendengarkan suara laki-laki yang berbicara di radio. Ia meminta kepada siapa saja yang mendengarnya untuk menjawab panggilan. Alicia pun memulai obrolan dengan lelaki itu. Kembali kepada Chris yang saat ini tengah berbincang dengan Daniel. Ia mulai mengikhlaskan kepergian ibunya seperti Daniel yang mengikhlaskan kepergian istrinya. Mereka akhirnya mengisi waktu luang dengan memancing. Di lain sisi, Nick mulai tertarik dengan Ophelia. Di sana ia memberikan saran agar luka Ophelia cepat sembuh. Kembali kepada Alicia yang semakin asik berbincang dengan pria di radionya. Pria itu bernama Jack. Ia memberitahu jika dia dan keluarganya terdampar di sebuah teluk dan mereka kekurangan makanan. Terlihat Travis yang meminta penjelasan bagaimana keadaan Chris kepada Daniel. Daniel memberitahu jika Chris suatu saat nanti akan mengerti apa yang dilakukan Travis kepada Liza itu demi kebaikan. Di lain sisi, Maddie mencari keberadaan Victor yang nampak gelisah. Victor begitu kelelahan namun dirinya masih terus waspada. Sementara Alicia semakin asik mengobrol dengan Jack. Jack terus saja mengulik tentang Alicia dan kapal pesiar yang ia tumpangi. Sementara itu, Maddie menemui Daniel. Ia merasa cemas apakah San Diego benar tempat yang aman. Mereka merasa jika Victor memiliki rencana tersendiri. Namun Maddie percaya dengan Victor karena telah menyelamatkan mereka sampai saat ini. Di sini Daniel masih belum percaya dengan Victor. Ia pun akan terus mengawasinya. Singkatnya, mereka hendak membuang mayat Liza ke laut. Travis memberikan kata-kata terakhir untuk mantan istrinya itu. Ia memberitahu jika Liza sangat mencintai Chris. Tiba-tiba saja Chris langsung membuang jasad ibunya. Tentu hal ini membuat Travis begitu kesal. Chris memberitahu jika dirinya muak dengan ayahnya yang telah menembak ibunya. Maddie yang melihat hal itu mencoba menenangkan Travis. Setelahnya terlihat Alicia kembali menghubungi Jack, di mana Jack memberitahu bahwa lambung kapalnya mengalami kerusakan dan dirinya meminta bantuan. Alicia meminta Jack memberitahu lokasinya agar ia bisa menyelamatkannya. Alicia lalu memberitahu Travis dan keluarganya agar menolong seseorang yang membutuhkan bantuan bernama Jack. Victor yang mendengarnya begitu kesal karena Alicia tak mendengarkan perkataannya. Jika dalam situasi seperti ini, manusia asing sangatlah berbahaya. Victor memberitahu jika ini adalah kapal miliknya dan mereka hanya menumpang di kapal tersebut. Victor curhat dengan Nick jika adiknya melakukan kesalahan. Namun menurut Nick, jika Alicia hanya ingin menolong orang. Victor memberitahu jika ia menolong Nick karena ia tahu potensi yang ada pada diri Nick. Your hand. There's nothing I can say that makes this better.
Setelahnya mereka makan bersama. Di sana nampak mereka semua mulai akrab satu sama lain. Bahkan mereka terlihat seperti keluarga besar yang harmonis. Tiba-tiba saja mereka mendengar jika Chris masuk ke dalam laut untuk mengambil mayat ibunya. Nick dengan cepat menolong anak itu. Chris beralasan jika ia hanya ingin berenang. Sementara itu Alicia memberitahu Jack jika ia tak bisa menolongnya karena terlalu bahaya. Sementara itu Victor melihat ada kapal yang mulai mendekat ke arah mereka. Di lain sisi, Nick yang tengah berenang di laut tiba-tiba saja diserang oleh zombie. Travis meminta Chris dan Nick untuk kembali ke kapal karena terdapat kapal yang baru saja hancur. Sedangkan Nick mendengar ada suara seseorang. Nick melihat kapal yang hancur akibat ditembaki secara brutal. Travis yang khawatir dengan Nick bergegas menyusulnya. Di dalam kapal, Nick mendapatkan sebuah catatan. Tiba-tiba saja ia diserang oleh zombie. Beruntung dirinya berhasil menghindar dan selamat. Mereka harus segera pergi dari sana karena Victor melihat kapal asing mulai mendekat. Victor berasumsi jika itu bisa saja orang yang telah menghancurkan kapal tersebut dan orang itu yang mungkin dihubungi Alicia. Maddie pun memberitahu siapapun yang menghancurkan kapal itu telah datang kembali. Holy shit. We need a head start. You think that's the boat that killed those people? They're coming back. Di awal film kita diperlihatkan dua orang bocil bernama Harry dan Willa. Mereka tengah bermain di pantai. Tiba-tiba banyak sekali zombie yang bermunculan dari pantai. Beruntung para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam karena terdapat pagar pembatas di bibir pantai. Di lain sisi, Maddie memarahi Nick yang membahayakan nyawa Travis dan dirinya sendiri. Namun Nick beralasan jika ia hanya ingin menolong seseorang. Mendadak, Travis memberitahu bahwa San Diego telah hancur yang ditulis dari catatan yang ditemukan Nick. Victor pun tidak mengetahui jika militer telah membakar area tersebut. Apalagi mereka harus segera kabur dari orang-orang yang menghancurkan kapal di episode sebelumnya. Victor memberitahu agar mereka semua tidak lengah dan percaya kepada orang asing. Victor mengajak mereka bersembunyi untuk sementara waktu di daratan. Setelahnya Travis mendatangi Chris untuk mengajaknya mengobrol. Sayangnya Chris masih marah kepadanya. Pada malamnya mereka melihat sebuah cahaya di sebuah pulau. Travis dan keluarganya mulai melihat kondisi tempat itu. Sementara itu Victor, Daniel dan Ophelia berjaga di kapal. Travis mencoba memanggil penghuni rumah yang ada di pulau itu. Tak lama kemudian satu keluarga kecil keluar dan menemuinya. Di sana Maddie memberitahu jika mereka melihat sebuah cahaya sehingga datang ke tempat tersebut. Namun menurut George itu tidak sengaja dilakukannya. Travis meminta izin untuk bersinggah di tempat itu sementara waktu. Diperlihatkan jika George sendiri sangat menyukai buku seperti halnya Travis. George memberitahu jika pemerintah telah membakar banyak kota untuk mencegah infeksi wabah zombie meluas. Bahkan ia memberitahu jika San Diego telah hancur. Di sisi lain, Maddie berbincang dengan Melissa mengenai asal-usul mereka satu sama lain. Tiba-tiba anak sulung Melissa datang yang bernama Seth. Seth nampak begitu sayang dengan ibunya. Sementara itu Ophelia menyarankan kepada Daniel agar mereka menetap di sana saja karena sampai saat ini mereka tidak tahu apakah masih ada tempat yang aman. Daniel hanya ingin tetap bersama Ophelia dimanapun ia berada. Di lain sisi, Nick, Ophelia dan Travis sedang bermain dengan anak-anak Melissa. Di sana Nick diajak untuk pergi ke kamar Harry. Harry menjelaskan jika ia memiliki pil khusus yang akan membuat ia dan keluarganya tetap bersama. Namun Nick tidak tahu apa yang dimaksud Harry. Sementara itu di kapal, Daniel masih curiga dengan Victor karena mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Bahkan Daniel penasaran siapa lagi orang yang akan ditinggalkan Victor. Namun Victor menyanggahnya jika ia membutuhkan semua orang di sini termasuk Daniel yang merupakan pemancing handal.
Kembali kepada Travis yang tengah berbincang dengan George. George memberitahu jika semua yang terjadi saat ini adalah hukuman dari alam untuk manusia yang merusaknya, dan dirinya sudah ikhlas menerima semua ini. Namun ia dan keluarganya akan tetap di tempat itu sampai mati. Travis memberitahu jika ia dan keluarganya akan segera kembali. George merasa jika ia beruntung karena mereka belum tahu apa saja kesialan yang akan menimpa kapal tersebut. Setelahnya Travis bertemu dengan Maddie. Travis memberitahu jika George dan keluarganya belum pernah meninggalkan pulau ini. Maddie berasumsi jika Melissa yang telah memberikan sinyal kepada mereka agar bisa keluar dari pulau tersebut. Meskipun George bilang bahwa ia tak sengaja melakukannya. Sementara itu Nick dan Alicia tengah berbincang. Nick senang dengan wabah yang terjadi membuat iklim kembali membaik dan bebas polusi. Namun Nick merasa kasihan dengan Harry dan Willa yang seharusnya tidak mengalami masa-masa sulit ini. Namun menurut Alicia, mereka harus menerima apapun kondisi yang terjadi. Keesokannya Chris melihat Seth tengah membawa kapak dan pergi ke suatu tempat. Di sana Chris ingin melihat apa yang dilakukan Seth. Tak disangka jika Seth membunuh para zombie yang terbawa arus ke bibir pantai. Seth menawarkan kepada Chris untuk mencobanya. Sementara itu Travis mencemaskan keberadaan Chris karena mereka sebentar lagi akan berangkat. Di sisi lain, Seth mengajari Chris cara membunuh zombie, yaitu dengan menghancurkan otaknya. Ia mempelajari semua ini dari ayahnya. George telah mempersiapkan semua ini untuk mereka bertahan hidup. Chris terlihat begitu senang melakukan hal itu. Tiba-tiba Travis datang dan membujuknya untuk segera menaiki kapal. Namun Chris masih ingin membunuh zombie. Sebenarnya Travis tak mau melihat anaknya melakukan hal gila di depannya, seperti yang ia lakukan kepada Liza. Setelahnya Travis menemui George. Ia curhat bagaimana anaknya yang sekarang sudah berubah. Padahal sebelumnya ia hanya mencuci piring, membantu ibunya dan membersihkan halaman. Namun di dunia yang gila ini, ia membunuh orang-orang. Menurut George memang itu yang harus mereka lakukan di tengah wabah yang terjadi. Setelahnya George mengajak Travis pergi ke suatu tempat. Di sana mereka memperbaiki pagar untuk melindungi wilayah dari para zombie yang berdatangan. George memberitahu di dekat pulau itu terdapat pulau yang lebih besar dan banyak sekali zombie yang ada di sana. Maka dari itu ia harus mempersiapkan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun ia harus tetap bertahan hidup di pulau kecil ini bersama keluarganya. Di sisi lain, Nick menggeledah rumah George dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ternyata George menyembunyikan pil beracun di tempatnya. Sementara itu, Victor memberitahu jika kapal yang sebelumnya mengikuti mereka telah pergi. Mereka harus segera pergi dari pulau tersebut. Di lain sisi, Maddie bertanya kepada Melissa apakah cahaya yang sebelumnya ia yang nyalakan. Awalnya Melissa memberitahu jika itu adalah kesalahan. Namun setelah Maddie menguliknya, Melissa akhirnya jujur jika ia memang berniat meminta bantuan agar Willa dan Harry bisa pergi dari pulau tersebut. Bahkan mereka tak bisa terus berlindung di pulau itu. Maddie mengajak Melissa dan keluarganya pergi dari sana. Namun Melissa menolak karena ia memiliki sakit yang sudah lama ia derita. Setelahnya Maddie meminta Travis untuk mau mengajak Harry dan Willa. Namun menurut Travis, George bisa melindungi keluarganya. Bahkan mereka juga belum tahu apakah tempat yang dituju Victor aman dari wabah zombie. Di sana Maddie terus saja meminta bantuan Travis untuk membawa kedua anaknya itu. Sementara itu, Daniel menggeledah kapal dan menemukan sebuah senapan AK-47. Bahkan ia melihat peta yang membuatnya tahu jika Victor akan pergi ke Meksiko. Di sisi lain, Victor tengah menghubungi seseorang dan ia berjanji akan segera sampai di Meksiko. Kembali kepada Nick yang memberitahu Maddie dan Travis jika George berniat bunuh diri bersama keluarganya. Nick menemukan pil beracun yang disiapkan George untuk keluarganya. Tentu hal ini membuat Maddie dan Travis terkejut. Setelahnya mereka berencana membawa Harry dan Willa pergi dari sana.
Melissa meminta agar mereka menjaga anak-anaknya dengan baik. Tiba-tiba saja George datang ke tempat itu. Ia tak menyangka jika Melissa melakukan hal ini. Mendadak Harry memberitahu jika ada yang salah dengan Willa. Harry memberitahu Nick jika Willa memakan sebuah pil. Benar saja, Willa akhirnya berubah menjadi zombie dan memakan ibunya sendiri. George meminta mereka membawa Harry pergi dari pulau tersebut, sedangkan George hanya ingin tinggal di sana. Sesampainya di kapal, Victor tak setuju karena mereka membawa anak kecil yang hanya menjadi beban. Tiba-tiba saja Seth datang dan hendak mengambil kembali adiknya. Travis dan Maddie mencoba memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, namun Seth tak peduli dan hanya ingin adiknya kembali. Akhirnya mereka menyerahkan Harry. Terlihat Melissa sudah menjadi zombie. Di sana Seth meminta Harry untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Maddie. Sementara Seth membunuh ibunya dan film pun bersambung. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang yang berusaha menyelamatkan diri akibat tenggelamnya kapal mereka. Salah satu dari mereka tergigit zombie, membuat seorang pria memilih untuk membuangnya ke laut. Di sana, Alex mengobati luka adiknya yang cukup parah. Seorang pria memberitahu jika adiknya yaitu Trent akan segera mati dan berubah menjadi zombie. Namun Alex tak mendengarkannya. Pada malamnya, pria itu hendak membunuh Trent, namun Alex dengan sigap membunuh pria itu. Sementara pria lainnya mengajak mereka untuk pergi ke daratan, namun Alex menolaknya. Di sisi lain, Victor menghubungi seseorang dan memberitahu jika ia sudah dekat. Sementara itu, Travis yang tengah bercocok tanam tiba-tiba saja terbangun karena kapal mengalami masalah yang serius. Travis berasumsi jika ada sesuatu yang menyumbat mesin kapal. Victor meminta Travis untuk membereskannya. Namun Maddie tak setuju karena sekarang sudah larut malam. Namun mereka harus segera memperbaiki kapal sebelum orang-orang yang berbahaya datang. Travis setuju dengan usulan Victor. Ia mulai menyelam dan menemukan ada zombie yang menyumbat mesin kapal. Singkatnya, ia berhasil membuang seluruh kotoran yang tersumbat di dalam mesin kapal. Victor meminta Travis untuk segera memperbaikinya. Meski Travis kesal dengan sikap Victor, namun ia tetap melakukannya. Di lain sisi, luka di bahu Ophelia mengalami infeksi. Hal ini dikarenakan mereka kekurangan obat-obatan. Tiba-tiba saja, Alicia memanggil ibunya. Ia melihat begitu banyak koper berjatuhan di bibir pantai. Nick merasa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan persediaan. Meski Maddie tak setuju dengan rencana itu, namun Daniel mendukung rencana Nick dan Alicia untuk mencari barang-barang yang berguna. Ketika mereka tengah bersiap untuk menuju ke bibir pantai, Daniel memberitahu Maddie jika mereka akan pergi ke Meksiko. Daniel menjelaskan ia menemukan sebuah peta yang dimiliki Victor mengarah ke Baja di Meksiko. Ia meminta Maddie untuk bertanya langsung kepada Victor apa tujuannya ke sana. Singkatnya, Daniel, Chris, Nick, dan Alicia pergi ke bibir pantai. Mereka mulai menyelusuri tempat itu. Tak disangka mereka menemukan puing-puing pesawat yang jatuh. Di lain sisi, Travis mulai memperbaiki kapal, sedangkan Maddie mengawasi dari atas. Tiba-tiba saja terdapat gelembung merah keluar, membuat Maddie begitu khawatir. Ternyata itu adalah zombie yang tersangkut semalam. Kembali kepada Nick dan yang lain tengah mengumpulkan barang-barang yang ada. Di sana Alicia memberikan baju pilot untuk Nick pakai. Di lain sisi, Chris berjalan cukup jauh dari pantai. Ia melihat ada puing kepala pesawat dan mulai masuk ke dalam. Di dalam ia melihat salah satu penumpang masih hidup. Ia meminta bantuan kepada Chris. Di lain sisi, Maddie mencoba mencari informasi kemana Victor akan pergi. Awalnya Victor menolak memberitahu Maddie, namun karena Maddie terus memaksa, akhirnya Victor menjelaskan jika mereka memang ingin pergi ke Meksiko. Karena di tempat yang bernama Baja terdapat sebuah wilayah yang terlindungi dengan begitu banyak perkebunan dan rumah yang nyaman. Maddie tak ingin Victor meninggalkan dia dan keluarganya. Mereka harus saling percaya satu sama lain.
Bahkan Maddie mengancam akan melemparkan Victor ke laut jika berani menyakiti keluarganya. Di lain sisi, Daniel tengah mencari obat-obatan untuk Ophelia. Nick lalu memberitahu jika obat-obatan untuk Ophelia bukan itu. Di sana Daniel mulai menyadari jika Chris tidak ada lagi. Alhasil ia mulai mencari keberadaan Chris. Sementara itu, Chris mencoba menolong seseorang. Sayangnya orang itu telah digigit zombie. Chris bingung apa yang harus ia lakukan. Pria itu meminta agar Chris mau membunuhnya. Alhasil dengan rasa tak tega, Chris membunuh pria tersebut. Sementara itu, Nick akhirnya menemukan obat yang cocok untuk Ophelia. Di lain tempat, Maddie memberitahu Travis jika Victor ingin pergi ke baja di Meksiko. Sayangnya, Travis tak yakin jika mereka diajak untuk pergi ke sana. Namun Maddie memberitahu jika mereka tak memiliki pilihan lain. Di sisi lain, Daniel melihat Alex yang ternyata terdampar di pulau itu sedang dikejar oleh ribuan zombie. Mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Karena ceroboh, Nick tak sengaja terjatuh ke lubang. Beruntung dengan sigap ia bisa membunuh zombie itu. Mendadak banyak zombie yang berjatuhan ke jurang. Sedangkan Alicia akhirnya bertemu dengan Chris. Tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari Daniel. Mereka cemas karena Nick tak kunjung kembali. Daniel menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Kembali kepada Travis yang terus mencoba memperbaiki kapal. Akhirnya kapal itu berhasil menyala kembali. Di lain sisi, semua orang terus berjuang di tengah kepungan para zombie. Tak disangka, Nick bisa berkamuflase dengan menggunakan darah zombie. Ia berhasil membantu yang lain untuk segera pergi dari tempat itu. Alicia senang karena kakaknya baik-baik saja. Sebelum pergi dari pulau itu, Alex meminta mereka untuk singgah sebentar. Ia ingin membawa Trent yang ternyata masih hidup. Tentu hal ini membuat Victor tak senang melihatnya. Bahkan Victor tak setuju jika Alex dan Trent ikut dengan mereka. Mendadak Maddie memberitahu jika Victor akan pergi ke Meksiko dan di sana ia memiliki tempat yang aman dari wabah zombie. Mereka pun terkejut karena baru mengetahui hal itu. Travis setuju dengan ide Maddie untuk ikut bersama Victor dan membawa semua orang, karena mereka tidak mungkin tinggal di atas air selamanya. Alicia meminta agar Alex dan Trent dirawat untuk sehari saja. Sementara itu, Victor tak setuju dengan hal itu. Di sini, Travis mengusulkan agar Alex dan Trent tetap ikut menggunakan skoci milik mereka sampai situasi ini aman. Akhirnya Victor setuju dengan hal tersebut. Meski mereka memberikan makanan dan minuman serta selimut, namun Alicia tidak ingin melihat orang lain diperlakukan seperti itu. Meskipun berat, namun hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Alex merasa jika perlakuan mereka terhadap Trent dan dirinya begitu menyakitkan, dan ia berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Tiba-tiba saja Victor memotong tali yang mengikat skoci milik Alex. Namun di sini Maddie tak bisa berbuat apapun. Dan film pun bersambung.